Ar-Razi rahimahullahu fi munajat. Telah berkata Yahya bin Mu'ad Ar-Razi rahimahullahu fil munajati, di dalam munajatnya kepada Allah. Ilahi la yatibul lailu ila bimunajatika. Ilahi, wahai Tuhanku, la yatibul lailu ila bimunajatika, tidak akan menjadi baik al-lailu, malam hari, ila bimunajatika, kecuali dengan bermunajat kepada Engkau. Tidak ada perkara yang terbaik yang dilakukan di malam hari kecuali dipakai untuk munajat kepada Allah. Siang hari dilakukan apa? Amal, doa, hari, sedangkan dipakai untuk munajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan sebagian daripada perkataan ahlul lail bilailihi alladu min ahlil lahwi bilagwihim. Ahlul lail bilailihi alladu min ahlil lahwi bilagwihim. Jadi ahli malam, orang-orang yang sering munajat di malam hari kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dipakai untuk ibadah kepada Allah di malam hari. Sudah ahlinya ahli malam, sudah betul menjadikan malam itu dipakai untuk munajat kepada Allah. Allati min ahli lahwi bilagwihim, itu lebih lezat ya, min ahli lahwi bilagwihim ya, bagi orang-orang ahli munajat di malam hari, ahli malam hari, menggunakan dipakai untuk munajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini aladu lebih lezat min ahli lahwi bilagwihim, daripada orang-orang yang sedang melakukan perbuatan apa? Senang-senang dengan perbuatan maksiatnya, dugemnya, apalagi itu ya, apa ya? Apa? Ya, main apa? Macam-macam dah. Ya. Kadang-kadang kita lupa kan malam ya. Main kelampol aja kadang-kadang sampai pagi. Judo. Main catur. Itu kan nikmat banget tuh. Ya. Apa? Di mana? Di kafe-kafe nikmat gitu. Ya. Di tempat-tempat apa? Hiburan-hiburan yang dianggap sebagai meluangkan ya, kesenangan ya. Ini bagi ahli lain ya, untuk munajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dianggap lebih lezat daripada orang-orang yang sedang bersukaria, berfoya-foya di malam hari itu sendiri. Ya, ahlul lail bilailihi allaju min ahli lahwi bilagwihim, ahli malam di malam hari mereka ini lebih lezat daripada ahli lahwi, orang-orang sedang berpoya-poya, orang sedang bersenang-senang, orang sedang bermaksiat dengan ya kesenangannya, kenangan itu lebih lezat bagi mereka ketimbang mereka yang sedang bersenang-senang di malam hari sendiri. Ya, nikmat gitu. Makanya ilahi la yatibul lailu illa bimunajatika, wahai Tuhanku, tidak menjadi baik malam hari illa bimunajatika, kecuali dengan munajat kepada Engkau. Kenapa? Karena sudah lezat, merasa nikmat, merasa lezat, merasa indah
merasa tenang, merasa nyaman ketika bersama dengan Allah, munajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, saya girangnya sampai nangis ketika munajat kepada Allah. Ya, kalau siang-siang kadang-kadang kita merenung rada susah. Ya, kalau malam hari lebih gampang merenung. Kagak khusus yang, Nah, nggak khusus yang. iya, merenungi nikmat Allah. Ya, kadang-kadang kita masalah. Kita bisa sujud aja sebetulnya anugerah yang luar biasa, nikmat yang luar biasa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa kita bisa sujud kepada Allah. Ya Allah, terima kasih ya Allah atas nikmat pada saat ini, pada malam ini ya kami bisa menundukkan kepala aku di hadapan-Mu ya Allah. Kalau bukan karunia-Mu, kalau bukan nikmat Kamu, kalau bukan daripada ya apa pertolongan-Mu, kami tidak akan bisa sujud di hadapan-Mu ya Allah. Itu nikmat yang luar biasa, nikmat. Gak semua orang bisa ya menundukkan kepalanya untuk sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu adalah merupakan nikmat dari Allah yang luar biasa. Ya, munajat itu ya Mohon juga ya. mohon, minta apa baik, doa, Sairul air kan ya. mendekatkan diri. Maka coba-coba ya kita dekati diri, doa sama Allah, seakan-akan kita sudah melihat Allah. Itu lebih nikmat. Kadang-kadang doa kita kan masih ngambang, masih ngambang kadang doa. Coba perasaan kita lagi doa dengan ya zat yang sedang melihat kita, yang sedang ngawasin kita, yang sedang merhatiin kita, yang sedang menunggu kebutuhan kita, yang sedang menunggu permintaan kita. Enak. Ya Allah, ya Allah bakal senang banget. Maka dalam hadis katakan, Inna Allah yuhibbul mulahina. Ya, sesungguhnya Allah suka, cinta, senang dengan orang yang selalu melazimkan ya, melazimkan di dalam doa. Mulahina bil bidu'a. Orang yang selalu melazimkan berdoa, senang banget Allah. Apalagi di malam hari. Makanya ya walaupun hanya 2 rakaat di malam hari, kita gunakan apa? Untuk munajat kepada Allah. Ya, kenapa? La yatibul lailu illa bi munajatika. Ya, tidak menjadi baik al-lailu malam illa bi munajatika, kecuali dengan munajat kepada Engkau. Nah, ini idofat ya masdar kepada maf'ul. Ya, idofat masdar kepada maf'ul. Dengan munajat kepada Engkau. Ya, idofat masdar. Ya, idofat masdar lima puluh. Idofat isi masdar kepada maf'ul. Illa bi munajatika, kecuali dengan munajat kepada Engkau. Pada artikelnya kecuali munajat Engkau kan Allah yang munajat dia. Illa bi munajatika, kecuali dengan munajat kepada Engkau. Nah, ini idofat masdar 50. Idofat isi masdar kepada maf'ul. Ada idofat ya, yaitu masdar kepada fa'ilnya ada idofat isim fa'il kepada fa'ilnya juga ada. Idofat isim maf'ul kepada naib fa'ilnya ada. Tergantung. Nah, ini idofat masdar kepada maf'ulnya. Illa bimunajatika, kecuali dengan munajat kepada Engkau. Munajat. Iya, kecuali munajat Engkau. Kalau munajat berarti Allah yang munajat. Allah cuma munajat. Kecuali munajat kepada Engkau. Misalkan ya kalau orang-orang hampir semalaman munajat. Ya. Kita mau hajat juga. Munajat. Kadang-kadang munajat kita lagi ada perlu doa. Bagus juga sih. Apa sih munajat namanya? Saya. Padahal setiap hari kita perlu banget sama Allah.
Kalau udah mendesak baru. Menjual tanah gak laku-laku najat. Ya. Ngawinin najat. Wala yatibun nahar illa bi taatika, dan tidak menjadi baik an-naharu siang illa bi taatika, kecuali dengan taat kepada engkau. Apa itu taat? Bi muwafaqati amrika, dengan sesuai dengan apa perintah engkau. Katakan taat kepada Allah. Di rumah Pak. Bi muwafaqati amrika, dengan ya sesuai ya perintah engkau. Pakat. Taat tadi yang taat. Taat. Apa ya? Taat tadi yang taat. Taat. Taat mah patuh, tunduk. Taat mah. Tadi bahasa Arabnya tadi. Itu mah muwafaqati, ya ini muwafaqati Amerika. Waktu itu ya mufakat ya sesuai dengan perintah engkau, perintah Allah Ta'ala. Ya, usahakan apapun yang kita lakukan bisa jadi taat. Dagang jadi taat benar. Ya, dagang jadi taat. Tani jadi taat. Zakat kerja jadi taat. Bisa aja tuh jadi taat. Ya, sesuai dengan perintah Allah. Ya. Karena at-tajir shadiq, at-tajir shaduk, ya, at-tajir shaduku, ya. Pedagang yang apa? Yang jujur. Ini yusharu yaumil qiyamah ma syuhada wal anbiya wassalihin. Di akhirat nanti akan dikumpulkan bersama dengan para syuhada, para sholihin nanti. Karena dagangnya muwafaqati Amerika. Dagangnya taat sesuai dengan perintah Allah. Kalau enggak, wailul lil mutaffifin alladziina idza qalu lan nasiyas celaka. Kalau nggak cocok, wailun celaka. Gitu. Tadi juga sama. Kalau pertanyaan dari apa? Tadi Juga nimbang juga. ya mutaffifin nimbang naker, ya nimbang naker, terus ukuran itu sama, meteran ukuran, ya termasuk timbangan, apa lagi? Iya, itu wailun. Wailun. Wadin di jahannam, sebuah jurang yang terdapat di dalam neraka jahannam. Wadin. Ya. Dijelaskan dalam kitab Al-Borosahil, seandainya gunung-gunung lautan, gunung-gunung di dunia, di atasnya dijalanin aja, itu meleleh semuanya. Ya, meleleh. Itu gara-gara nimbang aja nggak benar ya. Iya, wadin. Nah, kalau seudahnya itu tobat itu mesti udah melakukan kesalahan, udah penuh gitu lupa. Tobat harus diterima sama Allah. Kalau tobat pasti diterima. Jangan ulang lagi. Jujur atau ya dari kejujuran berarti ya. Karena ya itu Kalau orang nimbang lebih pas, tambahin itu termasuk nggak? namanya. Nimbang udah pas, tambahin ada lagi gitu. Yang beli, Nah itu minta kali. minta dulu ya. Kalau itu mah Bonus ya, bonus. Sampai bener. Tani bisa tani. Bilang orang siapa gini-gini. Besok ada nih. Bahkan jujur habis. Dari apa? Iya. Tanah orang disesetin dikit-dikit. Dikekes. Dikit. Sepacul gede-gede. Pindah. Ini lengan. Geser. Yang latihannya pindah dikit. Dikalungin ya. Hah? Dikalungin itu ya. Kalungin 7 lapis bumi. 7 lapis apa 7 Ya, kalau atas? sepacul doang ini, sepacul ke bawah. Sesenti aja ke bawahnya 7. Pokoknya dia taati Kak.
Jadi maksud taat itu macam-macam. Taat itu di kantor taat, ya. Di mana? Di masjid juga taat. Ya, di warung Pasar juga. pasar taat. Apalagi pasar banyak banget. Ayo, kurang-kurang iman. Ya. Pasar jin. Banyak banget ya, Mas. Udah datang cakep-cakep lagi. Kali pasar mah gini orang main tembak ya, Bang. Nanti bilang gue ya, baru kenal gue di laga amat. Udah tembak gue. Sama bohong paling gampang di pasar. Ya, makanya pasar kenapa? Dalam ya, khairul biko masa jiduha, wasyarul biko aswaquha. Sebaik-baiknya tempat dalam satu kampung adalah masjidnya. Seburuk-buruk tempat dalam satu kampung apa ya? Pasarnya. Karena di sana banyak sekali perbuatan-perbuatan dosa. Ngurangin takaran, ngurangin timbangan, sumpah palsu, gitu kan. Tapi sumpah palsu, masa bohong banyak bohong. Jadi gua kalau udah dapet ini Cuma ngambil 2.000. dia mau dapet Belum ngambil 2.000 ini. Ya belum modal lah. Belum on. Belum modal. Jadi lo jual modal ini, jual modal. Udah. Modalnya kagak dapet. Ya Allah. Kan bisa gitu. Ya. Lagu lama. Enggak rambutnya dicukur, ya. Rambutnya dicukurin, payah ditiup, gitu. Nah kecil budak didudukin geleng-geleng gitu, balik. gimana sih gitu Apa? Apa kalau timun mesuri begitu dong tuh? Pencetnya di depan letak. Enggak. Oh, biar matang. Kalau jambu yang bagus-bagus di atas kan ya? atas Di Yang atas. bawah. Bawah. Kalau timun justru yang muda-muda di atas. Di atas. Yang tua-tua di bawah. Beda. Lancar. Udah dari dulu begitu. Nas, dulu dogang Itu datang ilham sendiri itu. Kalau nggak laku gitu nggak laku. Gak ada yang ngajarin. Lunas. Iya. Lunasin. Lihat gua pakai bawa emang. Tapi kan seru zaman dulu. Ya, makanya Witu Atika itu kemana-mana ya. Witu Atika taat kepada Allah, kepada engkau dalam segala hal. Dimuwafaqati amrika sesuai dengan perintah engkau di mana aja. Amerika. Ya, ibadah juga nggak sesuai dengan perintah Allah maka nggak diterima. Ibadah juga sama. Harus cocok, pakat dengan perintah engkau. Witu Atika. Di masjid juga orang tua repot. Ya. Di kantor apa korupsi, ya apa be? Ya. Makanya ya layati bun nahar ila bitu atika. Ya tidak baik karena harus yang ila bitu atika kecuali dengan taat kepada engkau. Karena taat di apa koti Amerika yakni mupakat sesuai dengan perintah engkau dimanapun kita berada siang itu emang waktunya untuk bekerja, waktunya untuk berusaha siang mah ya gitu. Waja'alan nahara masa kami jadikan siang tempat mencari kehidupan. Waja'alan laila libas waja'alan nahara masa dan kami jadikan malam hari itu ada tempat mencari penghidupan. Cuma hati-hati, layati bun naharu ila bitu atika. Tidak akan menjadi baik siang hari itu ila bitu atika kecuali dengan taat kepada engkau ya Allah bimuwafaqati amrika dengan mufakat terhadap perintah Allah. Ya. Insyaallah banyak banget itu. Ya, siang hari. Jadi taat bukan di mana? Bukan di masjid ya. Taat bukan di ya musalah baik, bukan di taklim baik, tapi taat di mana-mana adanya. Semua. Wala tatibud dunia dan tidak menjadi baik adunya apa dunia illa bidzikrika kecuali dengan mengingat engkau
engkau dengan berzikir kepada engkau. Jadi dunia itu pada hakikatnya tempat kita mengingat Allah. Dalam hadis Rasulullah SAW, Nuriya annahu sallallahu alaihi wasallam qala, inna dunya mal'unatun mal'unun ma fiha. Inna dunya, sesungguhnya dunia mal'unun itu dilaknat. Dunia itu mal'unatun dilaknat dunia itu. Wa mal'unun ma fiha, dan dilaknat ma fiha, apa yang ada di dalam dunia. Ya, illa dzikrullah, kecuali zikir kepada Allah. Dari zikir. Jalan zikir itu banyak ya. Sholat zikir bukan? Zikir. Puasa zikir, sedekah Zikir. la ilaha illallah Zikir. tasbih Zikir. semua sudah dengan Allah. Ya. Diulul albabil ladina, ya, diulul albabil ladina apa? Bagi orang-orang yang berakal, ya, alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala rabbihim wa qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Ya. Jadi orang-orang al-albab adalah orang-orang yang berzikir, alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Ya. Orang-orang yang selalu apa? Ya, mengingat kepada Allah. Duduk diri, berbaring. Ya. Di sana adalah orang-orang yang punya akal itu. Orang-orang yang selalu mengingat Allah dimanapun dia berada, lagi jalan, lagi duduk, lagi diri, lagi tidur, ya, tetap dia mengingat kepada Allah. Kenapa? Karena dunia itu adalah memang tempatnya untuk mengingat Allah. Ya, la tatibu dunya illa bidzikrika. Tidak akan menjadi baik dunia illa bidzikrika, kecuali dengan mengingat engkau, ya, Allah, ya. Kenapa? Inna dunya mal'unatun wa mal'unun ma biha. Sesungguhnya dunia itu dilaknat. Wa mal'unun ma biha, dan dilaknat juga apa yang ada di dunia. Illa dzikrullah, kecuali zikir kepada Allah, ingat kepada Allah. Ya. Makanya enggak ada, ya, waktu yang terbaik, ya, kecuali waktu yang dipakai mengingat kepada Allah di mana saja, posisi apa saja, ya, semuanya, ya, tuh. Wa mawalah, dan apa yang membantu terhadap zikir, maksudnya, dan apa walahu yang membantu, ya, ya mahu akan zikir. Tuh. Ngaji zikir bukan? Zikir. Lagi mengingat Allah. Makanya termasuk tempatnya, termasuk minumannya, makanannya, semuanya membantu dalam acara itu akan, ya, tidak termasuk yang dilaknat oleh Allah. Wa mawalah, dan perkara wala yang membantu, ya ma'hu akan zikir kepada Allah. Barangkali makanan ini yang bakal bantu, minuman ini barangkali yang bantu, minuman yang dipakai untuk, ya, ketika berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Kenapa di sini yang tidak dilaknat zikir kepada Allah dan perkara yang membantu akan zikir kepada Allah. Ya. Wa aliman, orang yang alim. Ya. Alim itu alim. Alim itu man amila bi ilmihi sebetulnya. Alim itu orang yang ngamalin ilmu. Alim. Kalau nggak ngamalin, Ya, dosa. tengkulak. Tengkulak ilmu. Jual. Jauh di bawahnya dia juga. Ya itu lah. Itu. Ya, aliman. Man amila bil, punya ilmu bisa sholat, dipakai sholat, itu namanya orang alim. Dia tahu ilmu sholat itu wajib, dia sholat, dia tahu orang alim namanya. Oh iya. Ya. Tahu puasa itu wajib, dia puasa Ramadan, itu orang alim. Jadi, orang yang alim itu orang yang aman amila bil, amila ngamalin. Nanti baru wa alama,
setelah itu baru alama ngajarin ya itu ya, orang alim kemudian amila kemudian apa alama man ya alima ya wa amila wa alama kau alamahullah malam ya alam ya barang siapa yang punya ilmu dan diamali ilmu wa alama dan diajarkan ilmu alamallahu malam ya alam maka Allah akan memberikan ilmu daripada ilmu-ilmu yang dia belum ketahui laduni nantinya ladunya langsung dari Allah punya ilmu diamali ilmunya saya diamalin diajarkan ilmunya alamahullahu malam ya alam maka Allah akan mengajarkan ilmu-ilmu yang dia belum ketahui datang sendiri nanti ya kok bisa tadi mah pas buka dah bisa paham ngerti dengan sendirinya ya lagi mau tolong bingung pas ngaji begini deh nah maksudnya jadi ada orang sendiri tuh kadang seperti itu ya makanya penting ketika kita ngaji ngapa-ngapain ya pengarang kitab mu'alif kitab guru itu dihadiahin kadang-kadang dari situ yang tadi kita nggak pahamnya udah aja hadiah nah, jadi laporan dulu ke yang bikin kitab laporan dulu yang pernah ngajarin kitab itu insya Allah berat aja ada baik udah dikasih paham yang enak main kadang-kadang malah kayak ada yang ngajarin aja gitu ada yang ngajarin wa muta'aliman dan orang yang belajar makanya dunia itu dilaknat dan apa yang ada di dunia itu dilaknat kecuali hanya beberapa 4 perkara nih satu zikir kepada Allah kedua perkara yang membantu zikir kepada Allah yang keempat ketiga adalah aliman orang yang alim wa muta'aliman dan orang yang belajar itu luar biasa makanya ini belajar itu kategori orang-orang yang tidak dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala senang ya. Zikrullah kita bisa duduk di majelis taklim aja itu sebetulnya anugerah Allah yang luar biasa ya anugerah nikmat Allah yang wajib kita syukurin wajib disyukurin karena susah duduk di majelis ilmu itu susah berat gak? berat banget ya. Kalau bukan anugerah Allah gak bakalan kalau bukan nikmat dari Allah gak bakalan makanya syukur lo bisa duduk aja Allah makasih ya Allah saya bisa duduk tempat ini mudah-mudahan istiqomah ya Allah duduknya begitu jadi udah anugerah yang luar biasa nikmat yang luar biasa yang dikasih sama Allah ditentukan buat kita lagi bisa duduk di majelis ilmu bisa belajar ilmu di hal-hal yang dianggap berat oleh orang lain tapi kita dikasih mudah sama Allah itu yang dianggap berat sama orang lain tapi kita dikasih mudah untuk datang ke tempat itu anugerah Allah kan bisa kita ditentukan oleh Allah semacam itu orang yang bisa duduk di majelis ilmu muta'aliman muta'aliman bisa zikir kepada Allah kita bisa nyebut nama Allah luar biasa ya Allah makasih ya Allah terus nyebut Allah ya Allah mulut kita masih dimudahkan untuk menyebut nama Allah artinya di hati kita sudah ada apa tuh udah ada nur cahaya untuk mengingat Allah kita bisa mengucapkan la ilaha illallah ada nur cahaya la ilaha illallah dalam hati kita nggak mungkin bisa mengucapkan Allah nggak bisa mengucapkan la ilaha illallah tanpa dalam hati kita sudah ada nur ya apalagi sudah menjadi terbiasa nurnya kayak gitu ya kadang-kadang orang kan susah ngungkapin ya coba kalau dapat secara sesuatu yang mendadak dah itu bisa keungkap tuh ya kejadian mendadak dah biasanya spontan hampir diucapkan waduh buset iya itu kalau astaga kan spontan tuh tapi kalau orang di hatinya udah ada Allah ada nur
udah ada la ilaha illallah, udah ada subhanallah, astagfirullah, mendadak spontan ngucapinnya pasti itu. Nah, kenapa enggak? Kejedot astagfirullah aja, kejedot la ilaha illallah, ngomel aja kadang-kadang udah gitu, ngomelnya udah bagus ngomelnya, Astagfirullah. ya. Jadi ngomelnya udah karena udah tertanam gitu, udah ilaha illallah. Itu ngomel kesel, kesel. Itu lagi ngomel aja, dia keluar itu. Astagfirullahaladzim. Itu sedangnya segitu lagi ngomel, kalau dia makan udah ngomong apa we? Itu binatang keluar. Tapi lagi marah aja nggak keluar binatang. Coba kalau nggak dalam hatinya, monyet lo, setan lo, kunyuk. Nah kan begitu. Tapi kan udah dalam hati ada itu, nur itu. Udah ketika dalam keadaan marah, emosi sebagaimanapun, malah sedangkan emosi mana apa? Emosi kan yuzilul akla. Al-ghadabu yuzilul akla. Marah itu bisa menghilangkan akal. Orang kalau udah marah, akalnya hilang udah. Iya. Akalnya hilang. Kenapa? Al-ghadabu yuzilul akla. Marah itu menghilangkan akal. Kadang-kadang orang dalam pada marah masih bisa nyebut nama Allah, luar biasa. Lagi marah, kurang aja. Nggak jadi. Astagfirullahaladzim. Nah ini loh, gimana sih itu? Udah makan keluar apa? Akalnya hilang udah. Yuzil akla. Al-ghadabu yuzil akla. Ghadab itu bisa menghilangkan akal manusia. Ya, ada penting gimana? Kita bisa mengucap nama Allah, la ilaha illallah, subhanallah, astagfirullahaladzim. Itu anugerah Allah. Artinya dalam hati kita sudah ada apa? Cahaya itu, sehingga mudah dan gampang untuk bisa mengucapkannya. Gak gampang itu. Ya, ketahuan di mana? Ketahuan di jalan, ketahuan ya. Jalan aja tuh. Kalau kita lagi mau motor mau gitu. Ayo di balap dikit brengsek banget. Itu kan sudah ketahuan itu. Beko. Tiga. Walayatibul akhirat illa bi afika, dan tidak bagus al akhiratu apa akhirat illa bi afika, kecuali ampunan Allah. Ampunan Allah. Di akhirat kenapa? Yang kita cari di akhirat tidak ada kecuali ampunan Allah Subhanahu wa taala. Karena masuknya surga, manusia masuk surga terbebas daripada api neraka ini dengan ampunan Allah. Bebas dosa ya. Ya. Ampunan Allah, maaf dari Allah. Ya, gak mungkin bisa masuk surga kalau belum dimaafin sama Allah, belum diampuni sama Allah. Gak bakal keluar daripada api neraka kecuali dengan ampunan Allah semuanya. Makanya akhirat tidak akan baik kecuali dengan ampunanmu ya Allah. Ampunan Allah. Makanya itu saja apa? Ya, ibadah segala macam ya mencari daripada maafnya Allah, ampunan Allah. Karena kita setiap hari pasti apa? Dosa kalau diampuni, dosa kita astagfirullah. Dosa sama orang, dosa sama bini, dosa sama anak, dosa sama tetangga, dosa sama orang jalan. Gitu. Setiap hari ya, dosa kita. Makanya ada ampunan Allah. Alladzina yakhshawna rabbahum bil ghaibi lahum maghfiratun wa ajrun karim. Lahum maghfiratun wa ajrun maghfiratun dulu, wa ajrun karim baru. Maghfirat apa? Ampunan. Ajrun karim adalah surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak akan bisa masuk ke dalam surga kecuali dengan ampunan Allah dulu. Ya. Itu ampun ajrun itu maghfiratun wa ajrun karim. Maghfiratun ampunan Allah, ajrun karim surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka diawali dengan maghfiratun dulu baru ajrun. Dua, wasari ila maghfiratin wa jannah. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannah. Sebelum jannah apa dulu? Maghfirah dulu. Ya. Wasari ila maghfiratin. Ya. Segeralah kamu kalian semuanya ya ila maghfiratin min
ya ampunan dari Tuhan kamu, wajah natin, dan juga surga. Kenapa? Mau masuk surga kalau tidak ada ampunan Allah? Ya. Maka kejar ampunan Allah dulu. Makanya kita dianjurkan untuk banyak istighfar pada Allah. Ya. Banyak istighfar, minta ampun. Dan dengan ampunan Allah. Nah, akhirat yang paling baik adalah ampunan Allah. Makanya jangan Nabi aja nggak kurang tuh minta ampun sama Allah setiap hari. Ya nggak kurang dari 100. Ada yang menyebutkan setiap duduk bangun udah 100 ampunan. Kita sehari semalam kadang-kadang lupa. Habis sholat juga kadang-kadang nggak sampai 10. Ya, gitu. Kadang-kadang cuma 3. Ya, astagfirullahaladzim. Kadang-kadang istighfar kita harus diistighfarin lagi. Gitu. Istighfar aja kudu istighfarin lagi nah. Astagfirullah. Istighfar kudu istighfarin lagi. Wala tatibul jannah illa bi ru'yatika, dan tidak baik al-jannatu surga illa bi ru'yatika, kecuali dengan melihat Engkau ya Allah. Kenapa? Tidak ada kenikmatan yang paling nikmat, yang paling besar, yang paling hebat kecuali melihat zatnya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Enggak ada. Makanya putus semua kenikmatan-kenikmatan yang nikmat di dalam surga ketika sudah melihat wajhul karimnya Allah. Ya, zat mulianya Allah Subhanahu wa taala, semua daripada ini udah hilang. Ya, terkalahkan dengan melihat Allah, melihat zat Allah. Makanya ketika kita puasa juga apa? Ya, itu liso ini katani, ya yuparihu bihima, ya itu farhatun indah iftar wa fatahun indah diko irobi, dan kebahagiaan yang berjumpa dengan Tuhannya. Ya, itu berjumpa dengan Tuhannya. Satu, dengan pahala yang diberikan oleh Allah. Kedua, binazri wajhil karim, dengan memandang daripada wajhul karimnya Allah. Gak ada lagi kenikmatan. Ya, kebayangin, setiap hari ngasih nikmat sama kita, nggak berhenti, tapi kita belum pernah lihat dia. Ya, ada orang setiap hari ngirimin kita nih beras sekarung setiap bulan. Ya, kemudian dikasih apa lagi? Dikasih duit ukuran satu sebulan, dikumpulin, pakaian dibeliin juga, minuman juga semuanya dikumpulin. Tapi kita belum pernah lihat. Penasaran kan pasti ya, pas lihat, masya Allah ini dia orang ya. Jadi ini mati-mati udah dibagi, kecil banget kalau udah ngeliat orang. Kenapa? Rasa bangga kita bisa bertemu dengan orang yang setiap hari ngasih kepada kita. Itu baru manusia. Nah ini zat Allah kayak apa kira-kira? Kalau kita berjumpa setiap hari nggak luput daripada nikmat Allah, dari mulai tidur sampai bangun, sampai ya bangun tidur, bahkan tidur juga merupakan daripada nikmat setiap hari. Nafas ya Allah, kayak apa kira-kira? Melihat zat yang setiap hari ngasih nikmat kita, orang aja ngirimin setiap hari. Penasaran kita siapa sebenarnya yang ngasih kita setiap hari ini? Ya, makan, ngirimin apa? Sembako, ngirimin beras setiap bulan sekarung. Ya, salam luangan ya, salam ya. Salam luangan. Nanti kapan-kapan kita bisa jumpa gitu kan. Ya Allah. Pas ketemu, masya Allah ini dia orang ini. Dengan bangga kita bertemu dengan orang itu. Ya. Coba, ini zat Allah setiap hari ngasih nikmat kita. Makanya tidak ada kenikmatan yang paling nikmat kecuali memandang zatnya Allah. Wala tatibul jannah illa bi ru'yatika, tidak menjadi baik apa surga kecuali dengan melihat Engkau ya Allah. Itu. Ya, ini ya. Masya Allah. Di sini ada ruya anna Rasulullah sallallahu lama abadallah Adam minal jannah, ketika menurunkan Allah Adam kepada Nabi Adam minal jannati, dari surga, ila adik bumi azana alaihi kullu syai'in ya zawazahu ila dhahab wal fiddah. Maka ya ketika Allah menurunkan Nabi Allah Adam ya dari surga ke bumi, maka menangis ya kepada Nabi Adam kullu syai'in, tiap-tiap perkara zawarahu yang bertetangga dengan Nabi Adam.
pada saat itu. Illa dzahab wal fiddah, kecuali apa? Kecuali emas dan perak. Emas dan perak. Itu. Allah ilaihi, maka memberikan wahyu Allah Subhanahu wa taala kepada emas perak. Ini jawartukuma abid min abidi, ya, ketika turun ke bumi itu. Wahai emas perak, ya, sesungguhnya aku ya menenangkan aku kepada kamu berdua bi abdin min abidi, dengan hamba daripada hamba-hambaku. Ya. Summa ahbabtuhu min jiwarika, kemudian aku turunkan dia min jiwarika daripada ketetanggaan kamu, bertangga kamu. Fahazina alaikul syai'in, maka sedih setiap perkara semua. Ya. Itu zawarahu, ya, yang bertetangga kepada Nabi Adam, illa antuma, kecuali engkau. Kenapa engkau tidak apa? Tidak sedih. Ya, Nabi Adam diturunkan. Faqala, berkata, ini apa? Emas perak. Ilahana wa sayyidana, wahai Tuhan kami dan Tuhan kami. Anta a'lamu, ya, itu. Engkau lebih tahu. Anaka jawartana, sesungguhnya engkau memberikan tangga kepada kami. Bihi, dengan Nabi Adam. Wahwa laka mutiun, dan berbuat Nabi Adam laka, bagi kamu mutiun, taat. Pala masuk kalam nahzan alaihi, ketika dia berbuat maksiat kepada engkau, ya, lam nahzan alaihi, maka kami tidak bersedih alaihi atasnya. Ya, kenapa? Udah berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah ilaihi, maka berikan wahyu Allah Subhanahu wa taala ilaihi, kepada apa? Kepada Mas Berak. Wa izzati wa jalali la uazzid la uizannakuma hatta la yunala kullu syai'in illa bikuma. Ya, demi kemuliaanku dan keagunganku, sungguhnya aku akan mengagungkan kepada emas dan perak. Diagungkan gara-gara enggak sedih karena maksiatnya siapa? Adam. Nabi Adam kepada Allah. Gitu. Ya, sehingga diagungkan, dimuliakan emas perak oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah, ya, wa izzati wa jalali la izzan nakuma hatta la yanalu kullu syai'in illa bikuma. Ya, sehingga tidak diperoleh kullu syai'in, tiap-tiap sesuatu, illa bikuma, kecuali dengan sebab engkau. Makanya harganya kan lain, emas. Ya, harganya lain. Jadi patokan dunia emas mah. Dunia. Dari dulu. Iya. Cuman zaman dulu mau nggak laku ya. Namanya Jamnya Adam jual kagak. Sekarang kan lakunya. Jadi apa juga, tadinya emas kan ya. Mas juga. Emas juga emas juga. Jadi perbandingan emas semua. Jadi sebabnya ini kali ya, jangan digunakan emas ya. Iya. Sebabnya ini ya. Sebabnya itu. Jadi boleh. Kadang-kadang nggak hilang ini. Makanya jangan sampai senang dengan orang yang berbuat maksiat kulima. Itu. Kulima benci orang bermaksiat kepada Allah. Nanti dimuliakan sama Allah. Kalau kita senang ikut orang berbuat maksiat kepada Allah, nah itu gimana itu? Sama juga. Sama juga. Ya. Sampai Allah agungkan, Allah muliakan emas perak gara-gara nggak sedih banget. Turunkan Nabi Allah, ada mudah di bumi. Ya, mudah-mudahan ada manfaat. Amin.